4B. B. Itu yang ini ya. Yang di sana yang rapat ya. Yang sebelah sana ya. Dia ngelapisin, Pak. Dicor dulu, dilapisin cor, nanti sudah dicor baru diaspal. Oh iya. Itu yang nanti kan yang ngaspal kan yang DD itu, Pak. Aspalnya. Per hari ini 9 RT kalau nggak salah. 1 D anggap rampung ya. 4 situ 2 RT, terus ini Pak Sayat, ini Pak Yasin, Pak Supat 9 RT, 9 kali 400 kira 36 ya, berarti sudah yang per hari kalau ini selesai berarti 3.600 yang sudah diaspal. Ini yang swadaya semua ini. Swadaya, Pak. Ya. Maksudnya yang berarti kalau menurut Bapak di sini nih partisipasi masyarakatnya terhadap swadaya itu gimana? Saya nggak punya istilah yang lebih pas untuk mengungkapinnya, sulit diungkapinnya, luar biasa gitu. Luar biasa ya. Jadi Jadi selama saya ini dipikir-pikir nggak masuk akal Pak RK ya. Nah kebetulan Pak RK ini. oh oke, Pak. Pak RK. Saya nggak punya kata-kata yang tepat untuk ngucapinnya. Jadi masyarakat ini kalau untuk swadaya untuk kompak gitu lah. Oh, oke. Lah selama ini tuh cara ngajaknya tuh gimana tuh, Pak? Ya ini. Jadi di kan tiap malam Jumat kan yasinan. Yasinan, Jadi oke. diumumkan, diajak. Oh, ngoten nggih. Jadi lebih ke apa pas lagi kumpulan gitu. Iya, tiap malam Jumat ya yasinan kita kan. Kalau dari media-media edukasi kayak poster atau selebaran gitu ada nggak, Pak? Nggak ada ya? Enggak. Paling-paling kalau yang sifatnya poster hanya misalnya ada pekerjaan ya itu bukan sosialisasi ya, lah. ajakan gitu ya, Pak. Bukan. Itu hanya mohon maaf ada pekerjaan jalan swadayanya itu aja. Jadi kalau proses di sini tahapannya Pak itu apalagi swadaya di kita ini kan bukan swadaya barang kecil ya. Iya. Di sini swadaya itu menyesuaikan dengan tingkat ekonomi, tingkat usaha masyarakat. Jadi nggak sama. Iya. Sehingga di sini swadaya itu per hektarnya itu per hektar sawah, di sini sawah rata-rata punya sawah semua itu per sawah per hektar besar per hektar itu dikena swadayanya 1 sak. Kalau kita nilai, Kalau pendapatan di bawah 70 itu memang dari. Oh, jadi kita hitung kalau memang di situ ibaratnya itu penghasilan masyarakat dengan yang panennya tipis ini kita hitung 70 itu kan mungkin tipis lah keuntungan masyarakat itu memang tidak kita kenakan swadaya. Jadi berarti kalau kayak gitu tuh kendalanya yang biasanya sering dijumpai itu apa, Pak? Kendala apa itu? Kalau apa pas melakukan swadaya kayak gitu? Biasanya munculnya kendala itu muncul di awal. Iya, Masalahnya apa? Ya kita harus mengakui sih. Kadang-kadang kita pemerintahan kan bukan kita yang awal toh, sebelumnya itu ada pemerintahan kadang-kadang mungkin ada catatan-catatan yang buruk. Cuma kalau secara prinsip masyarakat gini sih Pak, kita meyakini kita berprinsip tidak ada masyarakat itu yang sulit, itu tidak ada. Masyarakat desa sini sulit sana enak, tidak ada itu. Saya rasa masyarakat itu sama aja. Yang penting kalau kita punya pegang prinsip masyarakat itu yang penting pertama dia diajak ngobrol, mereka mudeng, mungkin kalau bahasa kita sosialisasi. Terus kedua kali ini cara bahasa mudahnya kita yang penting ada bukti inilah. Dan selama ini yang memang yang kita bangun itu transparansi Pak. Contoh untuk swadaya ini kan kita bentuk Pokmas, dan dalam pembentukan Pokmas memang kita buat aturan tidak boleh dari aparatur. Jadi memang betul-betul dari masyarakat, nanti yang mengelola masyarakat diaplikasikan, direalisasikan untuk masyarakat kembali. Jadi tidak boleh saya dari sisi aparatur ini menjadi pengurus inti Pokmas. Kita aparatur masuknya di pengawas Pak RK ya. Jadi kita yang ngawasin malah kan gitu.
Dan tidak ada pengecualian swadaya itu. Enggak kenal itu siapa. Bahkan saya sendiri sebagai kepala kampung sama. Kenal. Swadaya semua. Enggak ada. Enggak ada pengecualian pokoknya. Kecuali dia panennya sedikit dan dia enggak punya sawah memang. Misal di sini kan ada petani memang masyarakat yang enggak punya sawah. Berarti dia enggak wajib swadaya. Hasilnya swadaya kita berbasis lahan usaha tangguh. Dan ini pun kalau yang sifatnya dana besar, ini yang kedua Pak Toro ya. Masalah yang pertama kita bangun masjid itu. Masjid itu nilai miliaran, nggak ada duit. Ya itu. Serius, kita bentuk panitia itu nggak ada duit itu. Benar masjid. Swadaya benar. Ya, itu berkat apa ya? Rasa kita sebagai masyarakat kan ya, punya gitu ya. Cuman itu aja. Ini dari pengecoran ini semua swadaya masyarakat. Pengecoran. Jadi 2000 kita mulai nggarap program percepatan infrastruktur tadi. Ya ini kan kita buat program dulu namanya program percepatan infrastruktur kampung ini. Waktu itu jalan kita yang belum tersambung kan sekitar 4 kilo. Nah 4 kilo ini kita anggarkan sumber dananya dari swadaya masyarakat dan dana desa. Memang kita garap 2 tahun itu Pak Toro kan. Memang selama 2 tahun ini kemarin dan sebenarnya belum juga sudah kita laksanakan. Cuman mulai kita memang kencang serius dengan program percepatan infrastruktur itu tadi. Memang kita fokusnya 4 kilo rapat beton. Ini Pak RD. RD 4D. Niki Pak nanya-nanya tentang swadaya. Jadi kan maksudnya kan Hargorejo kan termasuk yang terbaik ya Pak Edi dalam pelaksanaan swadaya. Itu tuh pesannya gimana Pak? Buat kampung-kampung yang lain tuh tipsnya lah biar bisa tergugah juga itu gimana Pak ya menurut Bapak? Yang ada di kampung Hargorejo tapi kenapa kok kampung lain nggak bisa melakukan itu Pak? Saya rasa bukan masalah bisa nggak bisa ya. Di sini tinggal political will aja lah, tinggal kemauan kita aja. Dan kalau pesan-pesan ya kita sama-sama belajar, nggak ada pesan itu aja lah. Yang jelas ini utama pendekatan. Iya. Gimana Pak? Kayak pendekatan. Oh pendekatan. Dari aparaturnya, pendekatannya ke masyarakat. Yang pertama ketua lingkungan, itu yang pokok. Kalau ketua lingkungan ke masyarakat kurang istilah miskomunikasi, kan minimal ya jauh toh kalau untuk begini nih. Kan gitu toh. Ya pendekatan otomatis aparatur sama masyarakat itu ya berjalan bareng lah. Yang penting transparan, terbukti. Lip-lip ngopi bareng. Nah, itu ngopi bareng. Lah mau saat ini ngopi? Enggak. Kalau di awal itu Pak, memang kita lakukan sosialisasi labelnya rembuk lingkungan. Nah, rembuk lingkungan pertama Pak Lurah ini. Tiap lingkungan ini kita kumpulkan dan tidak ada perwakilan. Di situ kita tidak perintahkan, tidak. Kita tawarkan. Kita punya program, kita tawarkan opsi-opsinya. Nah masyarakat oke apa enggak? Kan gitu sih. Jadi nggak moro-moro, ayo enggak. Kita tawarkan masyarakat. Makanya itu yang saya bilang tadi. Saya mempunyai prinsip tidak ada masyarakat yang sulit. Intinya semua kampung, semua desa, masyarakat itu sama aja. Yang penting bagaimana kita bisa bicara dengan masyarakat dan masyarakat itu nyambung dan mudeng apa yang diharapkan dengan pemerintah. Apa yang kita maksudkan tadi. Terus kedua kalinya, ya kalau masyarakat sudah percaya, ya jangan sampai dicederai. Sampai ini cedera, angkat tangan kita. itu yang kita jaga benar. Nggih. Berarti nggih. Tetap komunikasi ya berarti Pak, Ya. yang paling utama. Ya. Terus transparansi. Ya, Tanggung jawab yang ketiga. itu sih Pak. Pun monggo. Pun disiapne kopi. Monggo. Yang ini panas kecil. Oke. Lah ya. Istilah begini apa?